pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum? Iya, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Sehat Bapak juga, nggih? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya lihat Bapak ini senyum-senyum, berarti mudah-mudahan tidak ada yang kurang atau yang menyibukkan Bapak. Iya. Alhamdulillah, kenal pagi harus sehat dan segar. Alhamdulillah. Memang itulah kita sebagai seorang pendidik yang akan mendidik anak dengan cara seperti yang sudah menjadi beban dan kewajiban kita sebagai orang guru. Baik, jadi begini Pak. Sebelum saya melakukan supervisi seperti rencana kita kemarin, jadi ada baiknya kita saling memperkenalkan diri dulu ya. Nah, ini karena tugas untuk memenuhi aksi nyata guru penggerak sebenarnya. Jadi perkenalkan, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmi SPD, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2023 dari utusan SDN Jangka Kabupaten Lombok Tengah. Dan ini guru yang akan saya supervisi, yaitu silakan Bapak, nama Bapak. Ya, nama saya Safirun SPDI. Ya, salah satu juga guru di SDN Jangka. Ya, insyaallah pada pagi hari ini akan disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Oke, nah itu setelah itu perkenalan kami. Baik, Bapak Sirul, mohon maaf ya. Jadi Bapak ini kan saya mau supervisi. Terus terang sebelum saya supervisi, kita harus lalui dulu ada 3 proses, ada 3 fase supervisi. Nah, itu pertama pra-observasi. Pra-observasi itu seperti ini yang kita lakukan, kita bercakap-cakap melihat bagaimana persiapan Bapak untuk menyampaikan materi nanti di kelas. Nah, itu saja. Jadi dengan demikian saya punya pertanyaan di sini yang Bapak tolong minta untuk dijawab, yaitu nanti di saat Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas 5 kan? Di kelas 5. Kalau boleh saya tahu ada persiapan apa di sana Bapak? Punya RPP? Oke, insyaallah yang sudah siap-siapkan perencanaan ada program semester dan ada RPP. Oke. Nah, jadi untuk kali ini kan Bapak akan kita supervisi di kelas. Jadi nanti supervisi di kelas itu Bapak, saya ingin melihat kesesuaian antara RPP Bapak dengan penyajiannya nanti di kelas setelah Bapak kita berhadapan dengan anak-anak nanti. Kalau boleh tahu tujuan apa atau apa tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan nanti? Iya, sesuai dengan perencanaan yang pernah saya buat di sini, tujuannya adalah yang pertama ingin saya jelaskan tentang makna ya, sederhana bagi siswa tentunya. Ya, jadi yang selanjutnya nanti saya akan jelaskan tentang ciri-ciri dan manfaat atau keuntungan dari hidup sederhana. Oh ya, bagus sekali. Memang itu harus dilakukan. Terus ada 2 atau 3 ya? Ada 3 di pelajaran itu. Selanjutnya contoh real ya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih hidup sederhana itu. Oh, bagus sekali. Memang itu yang tertera di program semester Bapak kan? Ya, yang harus target kita ini kan sudah menjelang akhir dari semester 2, kita mau penilaian, berarti ini bisa dibilang adalah penyampaian materi Bapak yang mungkin bisa dibilang terakhir barangkali ya di kelas 5 untuk semester 2. Oke, kalau boleh tahu kira-kira rencana Bapak pengembangan dari ketiga tujuan
Bapak tadi pertama menjelaskan makna sederhana. Nah, jadi makna kata sederhana. Memang yang namanya anak itu untuk memberikan definisi secara gamblang atau mau kemauannya sendiri itu tentu memang agak sulit. Tentu atas bimbingan dari Bapak kan. Ya. Jadi bimbingan Bapak akan berikan penjelasan tentang makna sederhana. Nah, kemudian akan juga anak-anak nanti menyebutkan ciri-ciri dan manfaat memiliki sikap sederhana dengan benar. Kemudian yang ketiga menyebutkan contoh hidup sederhana dengan benar. Kalau bisa atau boleh saya tahu, untuk mencapai tujuan atau dari ketiga tujuan tadi, area mana yang Bapak lebih tekankan untuk tercapai pada saat ini? Ya memang secara keseluruhan memang harus tercapai itu, tapi ada di antara tiga tujuan ini mana yang lebih sangat Bapak harapkan untuk bisa diterapkan atau dikembangkan oleh anak? Dari segi tadi pernah saya sampaikan ada tiga tujuan rencana yang saya sampaikan. Yang paling dominan nanti kayaknya ciri-ciri atau manfaat daripada hidup sederhana. Jadi nanti anak-anak diharapkan dapat menyebutkan ciri-ciri atau bahkan mungkin bisa mencontohkan sekaligus ya Pak. Iya. Nah, jadi otomatis kalau anak sudah bisa menyebutkan ciri-ciri, pastinya nanti akan real kelihatannya kalau anak sudah bisa mencontohkan. Bukan kan begitu ya Pak? Jadi anak diharapkan bisa mencontohkan. Mana contoh hidup sederhana. Kalau sudah tahu contoh real tentang hidup sederhana, tidak langsung dia sudah tahu makna dari hidup sederhana. Iya betul. Betul. Dan tentu titik akhir dari itu pastinya nanti bisa mempraktikkan ya kan? Iya. Nah, jadi anak bisa akan, ya memang yang kita harapkan setelah output dari sekolah kita nanti anak itu bisa mempraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari bagaimana konsep hidup sederhana yang sudah dimiliki atau dipelajari di kelas di SD atau sedang di saat belajar, diharapkan akhirnya nanti bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya betul ya, begitu ya kan Pak? Oke. Memang itulah namanya proses belajar, ada perubahan. Alhamdulillah. Nah kemudian maaf Bapak, jadi saya lanjutkan kepo barangkali ini. Kalau ingin tahu masa sekarangnya kepo. Santai saja Pak. Santai. Dari yang Bapak ingin kembangkan tadi, tentu Bapak tidak luput dari trik atau mekanisme pencapaiannya. Atau adakah rencana khusus yang sudah Bapak persiapkan? Strategi apa misalnya yang dipersiapkan? Strategi yang Bapak persiapkan untuk mencapai tujuan yang mulia tadi? Tentu menurut saya di sini bahwa strategi yang ingin saya sampaikan supaya tercapai tujuan itu tentu adalah terjadi proses belajar mengajar dan tentu proaktif guru terhadap siswa. Proaktif terhadap siswa. Dari proaktifnya nanti dengan cara apa Bapak akan mengetahui anak itu proaktif atau tidak? Menurut saya di sini bahwa saya akan tampilkan contoh real berupa gambar dan lain sebagainya. Tentu itu adalah supaya siswa itu sangat punya minat dan kefokusan bahwa inilah contoh hidup sederhana. Nah, apalagi nanti kalau ditambah dengan media pelajaran yang sangat apa misalnya ada yang sudah dipersiapkan oleh Bapak itu ada gambar-gambar bisa? Insya Allah karena kita di SDN Jangka ini punya LCD projector, tentu nanti saya akan tampilkan foto-foto atau yang kekinian. Oh, jadi pakai yang berkaitan proyektor dengan nanti. Wah, hebat nanti dong Bapak akan, mudah-mudahan anak-anak bisa sangat tertarik. Dan dengan ketertarikan anak terhadap pelajaran itu tentu harapan akhir dari apa yang kita lakukan adalah anak
cepat mengerti, ya kan? Begitu ya kan? Mudah-mudahan. Nah, jadi itulah cenderungnya biasanya anak, karena konsep yang kita, filosofi yang kita pelajari itu akan kita dapatkan sesuatu itu berawal dari adanya rasa minat dan ketertarikan. Jadi itu yang Bapak akan kembangkan, rasa ingin tahu, baik itu melalui PowerPoint atau melalui LCD yang Bapak tampilkan nanti di papan tulis, dan juga gambar-gambar. Sangat diharapkan Bapak akan bisa melaksanakan atau melalui semua itu dengan proses yang baik, tentunya dengan hasil yang baik pula. Demikianlah jadi percakapan kita untuk hari ini tentang pra observasi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang Bapak rencanakan akan menyampaikan materi nanti di kelas, jadi bisa terlaksana dengan baik dan tentunya dengan hasil yang maksimal. Jadi kalau boleh saya simpulkan di sini, mungkin Bapak sebelum ditutup Pak, saya mohon, saya ini masih banyak kekurangan, butuh sifatnya butuh bimbingan, tentu yang sifatnya konstruktif demi kemajuan kita. Jadi makanya saya bilang tadi Bapak, kita itu antara supervisor dengan super yang di supervisi itu kita bermitra, kerjasama. Mana kita, saya istilahnya nggak mau cari kekurangan Bapak, kalaupun ada, kan memang kalau kekurangan itu nggak perlu dicari. Artinya semua orang pasti punya salah. Namun saya punya prinsip, kesalahan atau kekurangan yang kita miliki itu mari kita saling menutupi, saling mencukupi, supaya anak yang kita bina nantinya jangan melihat kekurangan kita, tetapi kita akan dilihat oleh anak tentang apa kelebihan-kelebihan kita. Anak yang bisa ditiru, itu yang terpenting, apa yang bisa ditiru oleh anak. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, nanti Bapak akan mempraktekkan pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 dengan tujuan anak diharapkan bisa menjelaskan makna sederhana, kemudian anak bisa menyebutkan ciri-ciri dan manfaat memiliki sikap sederhana dengan benar, kemudian menyebutkan contoh hidup sederhana dengan benar. Kemudian area yang Bapak ingin kembangkan nantinya adalah hidup sederhana, itu bagaimana cara menyampaikan materi mari hidup sederhana secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Jadi intinya Bapak akan mengembangkan atau berikan contoh atau berikan penjelasan namanya tentang hidup sederhana dan manfaatnya bagi kita kalau hidup sederhana, dan tentunya kalau sudah tahu manfaat itu akan kita barengi pula dengan bahayanya kalau tidak hidup sederhana. Itu memang sudah seharusnya antara perlawanan itu harus juga ditahu oleh semua kita, apalagi ini khususnya kepada anak. Dan saran saya kalau bisa Pak, nanti melihat anak-anak yang misalnya begitu Bapak melihat anak yang kurang konsentrasi, punyalah trik-trik Bapak bagaimana cara untuk menghidupkan atau memotivasi anak supaya lebih fokus. Nah, mudah-mudahan silakan Bapak, mari kita selamat bertemu nanti di kelas. Jadi Bapak usahakan jangan tegang, biasa saja, tidak usah merasa dinilai, tidak usah merasa di apa, yang penting kita itu kerjasama. Oke. Selamat Pak, mari ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak.